Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsala dengan NIM 0805 1282 32 dari kelas L2. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Google Earth Engine. Jadi tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi laporan pada praktikum penyanderaan jauh kelautan pada materi Google Earth Engine. Kita ke Google Earth Engine, kemudian kode editor. Setelah itu kita membuka Google Earth Engine. Nah, di sini script yang kita gunakan itu kita dapatkan dari AI untuk vegetasi mangrove. Nah, di sini saya sudah mencatatnya di note, tinggal di copy. Setelah itu kita paste. Nah, sini playground. Nah, di sini merupakan hasil dari vegetasi mangrove. Gambar tersebut menunjukkan pada penggunaan Google Earth Engine atau GEE, yang mana untuk dapat memantau vegetasi mangrove di wilayah sekitar Labuan Bajo. Nah, area ini didefinisikan menggunakan titik pusat Labuan Bajo dengan buffer sejauh 30 km yang mencakup wilayah pesisir dan daratan di sekitarnya. Dalam citra satelit yang ditampilkan ini, warna merah merupakan hasil dari komposisi citra dari inframerah dekat atau NIR, yang umumnya digunakan alat penginderaan jauh untuk mengidentifikasi vegetasi mangrove. Nah, ini mana warna merah cerah ini menunjukkan vegetasi yang sehat dan lebat. Nah, yang kemungkinan besar dapat mencakup area hutan mangrove. Tampilan kode yang ada di sini besar. Nah, di sini kode atau script yang kita gunakan ini menunjukkan adanya fungsi untuk menambahkan indeks vegetasi seperti NDVI atau Normalized Different Vegetation Index yang digunakan untuk menganalisis kondisi dan distribusi vegetasi secara lebih akurat. Peta ini juga terdapat legenda yang menunjukkan lokasi area mangrove yang berwarna hijau yang merupakan hasil dari overlay data dari klasifikasi atau identifikasi mangrove di wilayah tersebut. Nah, di sini ada terdapat hijau-hijau ini, tapi tidak banyak, kebanyakan berwarna merah. Nah, di sini secara keseluruhan, tampilan gambar ini merupakan proses analisis spasial dalam penginderaan jauh yang digunakan untuk memantau kondisi dan juga distribusi hutan mangrove secara efisien sebagai dasar untuk mendukung upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya pesisir. Di sini untuk run ini untuk menjalankan perintah dari script yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan Google Earth Engine. Google Earth Engine ini digunakan untuk pemrosesan data spasial dalam skala besar, terutama dalam citra satelit dan informasi lingkungan. GEE ini merupakan platform yang berbasis cloud yang memungkinkan para pengguna dapat mengakses, memvisualisasikan, dan menganalisis berbagai dataset geospasial secara efisien tanpa harus mengunduh data ke komputer lokal. Ada beberapa contoh dalam penggunaan Google Earth Engine, yaitu pemantauan perubahan tutupan lahan yang digunakan untuk mendeteksi perubahan hutan, alih fungsi hutan, dan juga urbanisasi dengan membandingkan citra satelit dari waktu ke waktu. Kemudian ada untuk pemantauan deforestasi dan degradasi hutan, ini mana GEE ini banyak digunakan untuk penelitian, dan LSM untuk memantau kerusakan hutan di daerah tropis untuk analisis perubahan iklim dengan dataset seperti suhu permukaan, curah hujan, dan juga indeks vegetasi atau NDVI. GE ini digunakan untuk mengkaji dampak dari perubahan iklim terhadap lingkungan.
Jadi untuk kesimpulan pada materi GEE ini atau Google Earth Engine ini, gambar ini menunjukkan pemrosesan pemantauan vegetasi mangrove menggunakan Google Earth Engine, di mana pendekatan analisis spasial dan indeks vegetasi berbasis citra satelit. Tujuannya itu dapat mencakup estimasi luas dan distribusi mangrove. Kemudian, pemantauan perubahan tutupan vegetasi dari waktu ke waktu. Penggunaan Google Earth Engine atau GEE ini untuk analisis dan pemrosesan data geospasial dan terutama data citra satelit dan juga informasi lingkungan lainnya. GEE ini atau Google Earth Engine ini merupakan platform berbasis GOT yang dimana memungkinkan para pengguna untuk dapat mengakses, memvisualisasikan, dan juga menganalisis berbagai dataset geospasial secara efisien tanpa harus mengunduh data ke komputer lokal. Saran para praktikum kali ini, semoga kedepannya para praktikan lebih kondusif lagi dalam menyimak apa yang disampaikan oleh asisten, agar materi tersebut bisa dipahami oleh para praktikan. Sekian video penjelasan mengenai GEE atau Google Earth Engine. Maaf apabila banyak kesalahan kata pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.